Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosma Ismail, perwakilan dari kelompok 6. Di sini saya selaku moderator, adapun teman-teman saya, Putri sebagai pemateri pertama, Tasya sebagai pemateri kedua, dan Septiawan sebagai pemateri ketiga. Nah, di sini kami akan memaparkan materi dengan judul Lapisan Keamanan Komputer. Baiklah, dipersilakan kepada pembaca materi untuk memaparkan materinya masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri. Saya sini sebagai pemateri pertama. Oke, baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya akan memunculkan sebagai materi yang akan saya bawakan yang berjudul Lapisan Keamanan Komputer. Yang pertama, untuk membatasi akses fisik ke mesin, kita perlu beberapa hal, yaitu akses masuk ke ruangan komputer. Yang kedua, penguncian komputer secara hardware. Yang ketiga, keamanan BIOS. Keempat, keamanan bootloader. Sini ketika kita membackup data, ada beberapa hal yang harus kita lakukan juga, yaitu pemilihan VLAN di backup, pengecualian backup, pendeteksi gangguan fisik, log file atau log pendek atau tidak lengkap. Dan terakhir itu mengontrol akses sumber daya. Yang kedua itu keamanan lokal. Ada beberapa hal di sini yang menjadi keamanan lokal. Pertama, berkaitan dengan user dan hak-haknya. Yang kedua, beraktivitas minimal yang diperlukan. Yang ketiga, hati-hati terhadap saat atau dari mana mereka login atau tempat seharusnya mereka login, seperti WiFi pada umum. Pastikan dan hapus rekening mereka ketika mereka tidak lagi membutuhkan akses. Yang ketiga yaitu keamanan root. Yang pertama itu ketika melakukan perintah yang kompleks, cobalah dalam cara yang tidak merusak dulu, terutama perintah yang menggunakan globing. Yang kedua itu beberapa merasa terbantu ketika melakukan touch pada sistem mereka. Selanjutnya, hanya menjadi root ketika melakukan tugas tertentu. Jalur perintah untuk memakai root sangat penting. Yang kelima, jangan pernah menggunakan perangkat utilitas yang disebut LTR sebagai root. Yang terakhir itu selalu perlahan dan berhati-hati ketika menjadi root. Sekian materi yang saya bawakan. Yang akan dilanjutkan materi tersebut oleh pemateri kedua, yaitu saudari Tasya. Baiklah, saya akan melanjutkan pembacaan materi dari saudari Putri. Materi selanjutnya yaitu keamanan file dan sistem file. Pertama, directory home. User tidak boleh mengakses perintah mengubah sistem seperti partisi, perubahan device, dan lain-lain. Lakukan setting limit sistem file. Ketiga, aturan akses dan permission file. Read, word, execute bagi user maupun grup. Selalu cek program-program yang tidak dikenal. Materi selanjutnya yaitu keamanan password dan enkripsi. Salah satu fitur keamanan yang penting yang digunakan saat ini adalah password. Kebanyakan distribusi Linux terbaru menyertakan program password yang tidak memperbolehkan Anda men-set pas yang mudah diterka. Pastikan program pas Anda terbaru dan memiliki fitur ini. Enkripsi sangat berguna, mungkin sangat perlu di saat ini terhadap berbagai metode enkripsi data yang memiliki karakteristik sendiri. Pertama itu hati-hati terhadap brute force attacks dengan membuat password yang baik. Dua, selalu menenkripsi file yang dipertukarkan. Ketiga yaitu lakukan keamanan pada level tampilan seperti screen saver. Materi selanjutnya yaitu keamanan kernel. Pertama, selalu update kernel sistem operasi. Kedua, ikuti review bagus dan kekurangan-kekurangan pada sistem operasi. Ketiga yaitu kernel adalah bagian utama dari sebuah sistem operasi komputer. Cara kerja sebuah kernel. Proses manajemen. Pertama yaitu proses manajemen.
Proses manajemen ini merupakan bagian yang mengatur sebuah proses keluar masuk antara server atau aplikasi dalam komputer. Kedua yaitu memori manajemen. Pengaturan penggunaan sebuah memori oleh beberapa aplikasi akan diatur oleh kernel. Kernel juga akan mengatur penggunaan memori dan menggunakan addressing. Ketiga yaitu device management. Device management berperan sebagai jembatan penggunaan hardware pada sistem operasi komputer sehingga hardware akan dikenali oleh server dan aplikasi. Sekian pembacaan materi saya kembalikan kepada moderator. Baik, saya akan melanjutkan materi yang dibacakan oleh saudari Tasya. Jenis-jenis kernel. Yang pertama yaitu kernel monolitik. Kernel monolitik merupakan kernel yang mengintegrasikan berbagai macam fungsi di dalam sebuah kernel. Yang kedua yaitu kernel mikrokernel. Kernel yang menyediakan sebagian kecil abstraksi perangkat keras secara sederhana. Kernel jenis ini menggunakan berbagai macam aplikasi yang disebut server untuk menunjang fungsi-fungsi lainnya. Yang ketujuh yaitu keamanan jaringan yang terdiri dari 5. Yang pertama yaitu waspadai paket sniffer yang sering menyadap port Ethernet. Lakukan prosedur untuk mengecek integritas data. Verifikasi informasi DNS. Lindungi network file system. Gunakan firewall untuk barifgur antara jaringan privat dengan jaringan eksternal. Dan yang terakhir yaitu keamanan bootloader. Terdiri dari 3 yaitu backup data, pemilihan piranti backup, dan penjadwalan backup. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Itulah hasil pemaparan materi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.